Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Jeffrey Yuwanto Daminto, SSI Teol. Jemaat, mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas yang membimbing kita dalam ibadah minggu saat ini terambil dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
Marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami tertunduk. Dengan hati terbuka, kami menyadari keberadaan kami, yang seringkali hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendahulukan kepentingan dan kesukaan kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami tertunduk. Dengan hati terbuka kami menyadari keberadaan kami, yang hadir mendukakan sesama dengan kesombongan dan kecurangan kami, sehingga melukai sesama. Ya Allah, ampunilah kami. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari vokal grup Pelekat PA. Kakak Layan, dipersilakan.
Terima kasih kesaksian pujian dari kakak-kakak layan pelekat PH. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, merendahkan seluruh kehidupan kita di bawah kaki Tuhan dan mohon bimbingan rohnya. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih karunia dan kebesaran-Mu yang menyertai kami. Dan saat ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami supaya fokus kami hanya pada firman-Mu, pada kuasa Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Supaya melalui firman yang kami baca, dengar, renungkan, kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang berintegritas. Terima kasih Bapa, Roh Allah bekerja untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6 yang menyatakan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Selamat dalam damai sejahtera. Kita bersyukur bahwa Tuhan sampai saat ini masih menyertai dan memberkati kita semua. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita di pagi ini adalah pemimpin yang berintegritas. Ya. Saya sering membaca biografi dari tokoh-tokoh besar, baik itu pemimpin negara atau bangsa, ya, atau tokoh-tokoh religius, dan juga pengusaha-pengusaha yang sangat terkenal. Mereka terkadang mempunyai slogan kehidupan sendiri untuk memotivasi dirinya. Dan kata-kata itu sangat memberkati tidak hanya dirinya, tapi orang yang membacakannya. Ada dua tokoh, Bapak Ibu, yang saya suka sekali mendengar, membaca setiap hal dari proses hidupnya. Yang pertama Bunda Teresa dari Kalkuta, India. Bagaimana dia melayani dengan luar biasa kepada orang-orang yang sakit. Dan tidak hanya separuh hidupnya, tapi seluruh hidupnya dia mendedikasikan dirinya untuk pelayanan bagi orang-orang yang sakit, ya, khususnya paru-paru. Ya. Dan dia punya kata-kata yang sangat memberkati saya adalah ketika dia ditanya, kenapa kamu mau melayani orang yang sakit itu? Bukankah orang yang sakit itu, ya,
bisa menular, membawa penyakit dan bisa berdampak pada kamu. Dan kata-kata yang memberkati itu adalah ketika dia berkata bahwa saya melakukan ini untuk Tuhan. Karena ketika saya melihat orang yang sakit di situ ada Tuhan yang saya layani. Oh, luar biasa memberkati. Lalu ada seorang pengusaha yang terkenal di Indonesia, dari Kalkuta kita ke Indonesia. Di Indonesia saya suka dengan biografi seorang yang dikenal dengan nama Pak Cip atau Ciputra, ya. Seorang pengusaha terkenal. Bagaimana kehidupannya, jatuh bangunnya dia sampai dia menjadi seorang pengusaha properti terkenal di Indonesia, ya. Dia punya slogan begini: aku akan merubah sampah menjadi emas. Luar biasa. Dia lakukan itu, dia lakukan. Dan coba Bapak Ibu perhatikan, di mana tempat perumahan Ciputra berada sebelum itu menjadi perumahan besar, terkenal dan harganya menjadi mahal, dulu menjadi tempat apa di situ? Dikenal orang? Enggak. Dicari orang? Enggak. Ya. Contoh aja wilayah Ciputra yang saat ini di dekat Benowo sini, ya. Itu dulunya orang bilang, saya nggak tahu, tapi orang bilang di situ tempatnya tidak ada yang lirik. Bahkan dibilang tempat setan buang jin. Nah, ini setan buang jin lagi begitu ya. Ya, tempat orang buang jin, tempat orang buang setan katanya di situ. Karena sepi, tidak ada orang yang lirik. Tapi coba sekarang lihat, dia rubah itu tempat yang tidak dilihat orang, tempat yang dianggap sampah, mohon maaf tanda kutip, menjadi tempat yang berharga, yang bernilai tinggi. Lalu kemudian Bapak Ibu kalau mau arah ke tol Driorejo, itu sekarang berdiri Ciputra. Kemarin saya ketemu dengan beberapa orang yang ada tinggal di wilayah sana, dia katakan, Pak, harga tanah di sini naik. Sejak kapan? Sejak Ciputra ini membangun properti di sini, rumahnya. Oh, saya bilang luar biasa. Lihat Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Pak Ci berubah sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Sampah menjadi emas. Saya mau katakan, dua orang yang saya sampaikan tadi, baik Bunda Teresa dan Pak Ci atau Ciputra ini, apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Itu yang namanya berintegritas, ya. Bahwa seseorang apa yang dia katakan itu yang dia lakukan, yang dia terapkan di sepenuh hidupnya, tidak setengah-setengah, tapi di seluruh hidupnya. Apalagi ketika kita melihat mereka hidup sebagai orang yang percaya, yang melayani Tuhan. Maka saya mau katakan, orang-orang seperti itu bisa kita kategorikan sebagai seorang hamba. Hamba Tuhan yang hidup memuliakan Tuhan dengan karya-karya yang besar. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada minggu ini tanggal 15 November 2020 kita diajak melihat merenungkan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Ini adalah bagian ketiga dari gambaran lukisan tentang hamba Tuhan yang akan datang. Yesaya menulisnya di akhir-akhir hidupnya. Ini bagian ketiganya. Bagian pertamanya kalau Bapak Ibu lihat itu di pasal 42, Yesaya 42. Elai memberikan judul apa perikop di situ? Yesaya 42. Dia beri judul apa itu? Hamba Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu baca itu bagaimana hamba Tuhan dipilih ya untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk meletakkan, menegakkan hukum dengan benar. Bahkan dikatakan ya bahwa bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Luar biasa. Gambaran hamba Tuhan di bagian pertama di pasalnya yang ke-42, gambaran pertama penjelasan tentang hamba Tuhan memberikan suatu gambaran tentang kehadiran hamba Tuhan yang menegakkan keadilan dan kebenaran serta hukum. Lalu bagian keduanya Bapak Ibu bisa lihat di Yesaya 49. Yesaya 49 dia bicara apa di situ? Dia bicara hamba Tuhan sebagai terang di tengah segala bangsa-bangsa. Artinya apa? Bahwa hamba Tuhan ini ya yang dimaksud oleh Yesaya memberikan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dia tidak bawa kegelapan, tapi dia bawa terang, di mana orang yang hidup dalam kegelapan dosa dapat melihat terang di situ. Nah, bagian ketiganya kita mau melihat ya tentang gambaran hamba Tuhan di pasal 50 ayat 4 sampai yang ke-6. Sebenarnya sampai 11, tapi kita coba lihat pada ayat 4 sampai yang ke-6. Bagaimana gambaran hamba Tuhan yang dimaksud
oleh Yesaya. Gambaran hamba Tuhan di sini adalah gambaran hamba Tuhan yang taat, ya, yang taat. Dia taat karena apa? Karena dia mau mendengar, ya, dari Tuhan. Dia mau mendengar dari sang guru karena dia mengumpamakan dirinya sebagai seorang murid. Coba kita lihat ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jadi hamba itu meletakkan posisinya dia sebagai seorang murid di hadapan Tuhan. Jadi kalau murid dia belajar dari sang guru, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi hamba Tuhan ini ia mempertajam pendengarannya untuk mendengar seperti seorang murid. Ini berarti hamba Tuhan ini dibentuk nanti dalam ketaatan dimulai dari mendengar. Setelah dia mendengar, dia berkata-kata untuk memberkati. Dan kalau mau dikatakan sebagai hamba Tuhan yang benar, maka ada integritas, ya. Dia mempertajam perkataannya karena dia mendengar dan dia melakukan segala sesuatu dalam ketaatan. Ini yang saya katakan, bagaimana yang dikatakan harus dilakukan, ya, dihadirkan dalam sikap hidup kita. Dan ini gambaran hamba Tuhan, ya. Lalu kemudian hamba ini dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Taat setelah mendengar, berbicara yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dia taat, dia tidak memberontak. Bahkan di ayatnya yang ke-6 dia katakan bagaimana gambarannya. Dia harus menerima yang namanya penganiayaan karena kebenaran. Ketika dia berbicara benar, dia tetap taat. Tapi di ayat yang ke-6 dikatakan, punggungku, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Lihat hamba Tuhan ini taat. Diludahi, dicaci maki, bahkan dipukuli, dia berikan itu semua. Ya, luar biasa hamba Tuhan ini. Jadi gambaran hamba Tuhan yang taat ini, gambaran hamba Tuhan yang hidup mendengar dan berkata yang benar, ini ada pada pribadi hamba Tuhan yang dimaksud Yesaya ini. Pada pasal 42, 49 sampai 50 itu menuju kepada Mesias. Mesias itu menunjuk kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Gambaran yang dialami oleh Mesias pada pasal 42, 49 sampai 50 itulah yang akan dialami Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau melihat gambaran hamba Tuhan ini, begitu berat tugas tanggung jawabnya. Tapi apakah dia menjalani? Ya, dia menjalani sampai akhir. Itulah Tuhan Yesus. Dia berintegritas. Dia tidak hanya bicara tentang Tuhan. Dia tidak hanya bicara tentang firman Tuhan. Dia tidak hanya bicara tentang jalan kebenaran dan hidup, ya, tetapi dia tunjukkan karya keselamatan itu hingga mati di atas kayu salib. Itulah yang mau dikatakan sebagai hamba yang berintegritas. Dia seorang pemimpin yang berintegritas. Bagaimana dia hidup sebagai seorang hamba yang taat dan melakukan kehendak Bapaknya. Tidak separuh hidupnya, ya, tapi sepenuh hidupnya sampai dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah Bapak Ibu, itu hamba Tuhan yang kita kenal di Alkitab, yang penuh ketaatan, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah kalau sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, lalu pertanyaannya begini, kira-kira kita termasuk enggak hamba Tuhan itu? Kita termasuk enggak sebagai murid dari Tuhan itu sendiri? Kira-kira Bapak Ibu mau jawab apa? Enggak termasuk. Karena setelah melihat semua proses yang terjadi pada pasalnya 42, 49, 50, kalau Bapak Ibu baca di rumah, kayaknya saya jauh dari seorang hamba. Tapi saya mau mengatakan begini Bapak Ibu, semua adalah proses kehidupan. Dan kita harus tegas, apakah kita mau jadi hamba Tuhan atau tidak. Hamba Tuhan bukan hanya pendeta, catat itu. Hamba Tuhan bukan pendeta, bukan hanya pendeta, bukan diakan penatua. Hamba Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Itu hamba, ya. Hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Firman-Nya dilakukan, dialami dalam hidupnya, itu hamba Tuhan. Jadi siapa yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, itu hamba Tuhan. Profesinya apapun itu. Anda sebagai TNI Polri, Anda hamba Tuhan kalau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Anda seorang guru, Anda melakukan kehendak Tuhan, Anda hamba Tuhan.
Ya, Anda seorang pengusaha, Anda lakukan kehendak Tuhan, Anda hamba Tuhan. Ya, bukan hanya pendeta, ya. Dan bukan diaken penatua saja hamba Tuhan atau pengurus pelekat itu hamba Tuhan. Tidak, tapi semua yang percaya pada Yesus Kristus melakukan kehendak Bapa, itulah hamba Tuhan. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, ya. Tapi bukan berarti, oh Pak, saya pencuri itu termasuk pekerjaan. Enggak, ya. Terus kalau saya lakukan kehendak Tuhan, enggak. Pencuri bukan hamba Tuhan, ya. Mau seperti Robin Hood, dia curi uang lalu kemudian dia bagi-bagi orang miskin, itu bukan hamba Tuhan. Ya, itu hamba uang, hamba harta, pencuri, ya. Beda. Ya, hamba Tuhan itu dia melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ketika engkau jadi hakim, hakim yang benar sesuai kehendak Tuhan, Anda hamba Tuhan. Tapi kalau Anda terima suap di situ, Anda bukan hamba Tuhan, hamba uang. Jadi jaksa di situ Anda bukan menjadi hamba Tuhan kalau Anda tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, apapun profesi hidup kita, kita akan menjadi hamba Tuhan kalau kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu disebut sebagai hamba. Yang kedua, siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan yang kedua, mereka yang terus-menerus mau dibentuk dan diasah oleh Tuhan. Ya, jadi tidak stuck lakukan kehendak Tuhan, karena melakukan kehendak Tuhan itu banyak. Hidup kita perlu dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, kita mau dibentuk dan diasah oleh Tuhan. Lihat pada ayat 4 itu, bagaimana sang murid ini diasah, dipertajam terus. Dia punya pendengaran. Ya, ketika pendengarannya sudah dipertajam, dia dengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Dari apa yang Tuhan sampaikan, dia sampaikan juga kepada orang-orang yang ada bersama-sama dia. Apa yang terjadi pada orang-orang itu? Coba kita lihat. Kita lihat kembali pasal 4. Yang pasal 4 ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru. Jadi ada dampaknya. Seorang murid hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengasah kehendak Tuhan dalam dirinya, yang mendengarkan itu lalu menyampaikannya, dia akan membawa semangat baru kepada orang lain. Apapun Anda, apapun profesi Anda, apapun peran Anda di masyarakat, peran di masyarakat itu banyak, ya. Tapi kalau peran Anda di keluarga sebagai apa? Sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak. Bagaimana kita kalau kita di situ sebagai hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan? Dampaknya apa? Apa kita beri semangat kepada suami kita? Ibu-ibu? Apa bapak-bapak memberikan semangat kepada istrimu? Beri semangat kepada anak-anakmu? Atau dipatahkan semangat mereka? Ya. Ketika mereka ingin maju, kita patahkan semangat mereka. Kita lebih banyak menekan mereka, menghakimi mereka. Ya, akhirnya bukan menjadi seorang hamba Tuhan yang memberikan semangat, seorang murid yang memberikan semangat, tidak. Tapi lidah kita yang keluar hanya mengutuk, menghakimi, ya, lalu membuat anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kecil. Padahal Tuhan titipkan mereka untuk hidup bersama-sama kita, supaya mereka mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tolong asah pendengaran kita. Kalau kita dengar bahwa Allah minta kita sebagai orang tua harus mengasihi anak-anak kita, kita sebagai orang tua harus menjadi hamba juga, orang tua yang menghamba kepada Tuhan, maka hidup kita harus mendidik, membesarkan anak di dalam Tuhan. Kalau firman Tuhan yang kita dengar, kasihilah sesamamu, ya, maka itu yang harus kita lakukan. Kalau tajam pendengarannya, maka apa yang kita dengar, kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita dengar kepada anak-anak kita, kepada suami dan istri kita. Tapi cilakanya sekarang banyak orang Kristen pongo. Pongo apa pongo? Tuli. Tidak dengar. Ya. Pongo, Bapak Ibu tahu pongo di rumah? Tuli? Tuli. Tidak dengar. Dengar firman Tuhan setengah-setengah. Akhirnya apa yang dia sampaikan setengah-setengah. Ya, dia dengarkan firman Tuhan, kasihlah sesama manusia, jangan membenci. Dia keluar, dia kesandung batu. Ya, di gereja sudah tidak dengar baik-baik, dia keluar, ya. Akhirnya apa? Bukan mengasihi, membenci dan melakukan yang tidak benar. Ya, buktikan bahwa yang pertama yang disebut sebagai hamba Tuhan itu, apapun profesimu, ya, ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan sesuai firman-Nya, engkau disebut hamba Tuhan. Ya. Jangan hanya tunjuk, oh itu pendeta saja hamba Tuhan, dia kan penatua hamba Tuhan. Lalu yang cilaka lagi, ada pendeta dan dia kan penatua bilang begini, saya kan hamba Tuhan kalau di gereja, kalau di luar hamba apa?
Hamba si Melekite, bukan hamba Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu, ketika kita berpikir, ya, kalau kita hamba Tuhan hanya di gereja, di luar tidak, cilaka. Hamba Tuhan itu melekat. Dia tidak hanya pada profesi, dia tidak hanya pada suatu jabatan, ingat, tapi dia hadir dalam setiap ruang lingkup kehidupan. Tunjukkan kita sebagai hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu hadir, baik itu di gereja, baik itu di keluarga. Dia memberikan semangat baru dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat. Orang yang tidak mengenal Kristus, ketika Anda berbicara tentang kasih dan kebaikan Tuhan, di situ mereka mendapat semangat, ya, mendapat kekuatan yang baru. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, hamba Tuhan itu mau dibentuk, mau diasah menjadi lebih baik, dan hasilnya dia membawa semangat baru, kekuatan baru bagi sesamanya. Yang ketiga, hamba Tuhan itu mereka yang mengalami, ya, penganiayaan, pergumulan, tapi mereka tetap taat. Mereka mengalami pergumulan, penganiayaan karena kebenaran. Jadi jangan takut bicara tentang kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan dan orang itu mengalami luka karena kebenaran itu, berarti orang itu berbuat sesuatu. Ya, tapi apa yang disampaikan firman Tuhan itu sebenarnya menjadi obat. Bapak Ibu, ketika orang khotbah saja, Pak Pendeta juga tersentuh, aduh, ya, tapi saya nggak bilang ini khotbah nyinggung saya, enggak. Tapi saya katakan ini khotbah memperbaiki saya. Harus kita katakan begitu. Jangan kita bilang baru diakan penatua khotbah, oh ini nyinggung saya, ya, enggak. Justru saya dengar, oh ini maksudnya, oh iya ini dia, ya. Terima, oh ini harus saya refleksikan sendiri. Orang kan nggak tahu setiap pergumulan kita. Masa baru khotbah terus lalu kemudian kita menyinggung orang? Enggak. Dia aja yang tersinggung, baperan, ya. Baru lihat orang khotbah, oh ini pasti dia khotbahin saya, baperan dia di situ. Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saja, semua dikhotbahi. Apa yang keluar dari mimbar ini, firman Tuhan, itu untuk semua umat. Enggak perlu baperan. Jadi Bapak Ibu yang menyampaikan firman Tuhan, baik diakan penatua, baik pengurus pelekat, sampaikan, yang penting hatimu tulus. Ya, hatimu tulus mengasihi dan menyampaikan isi firman Tuhan. Jangan sampai kita takut menyampaikan firman Tuhan karena ada orang tua di situ. Karena ada kita punya teman di situ. Dia melakukan kesalahan, kita nggak enak, nanti nggak diteman lagi. Ya, Bapak Ibu, saya pernah pimpin khotbah ibadah di rumah saya sendiri, itu keluarga saya, dan saya sampaikan semua firman Tuhan. Ya, dan firman itu apa? Menyakitkan juga bagi beberapa orang dari saudara saya. Papi saya juga menyampaikan renungan malam tahun baru dulu, disampaikan kepada anak-anaknya semua. Ya. Menyakitkan bagi yang melakukan. Di gereja diakan penatua menyampaikan, pendeta menyampaikan. Baru kemudian ketika kita menyampaikan ada yang mengalami satu proses, itu adalah obat. Anggap firman Tuhan obat untuk kita. Kata kebenaran itu jadikan obat untuk memulihkan batiniah kita. Dan kita yang menyampaikan jangan takut. Ada diakan penatua takut menyampaikan? Takut? Ada? Waktu khotbah takut nih tersinggung? Enggak. Kalau Anda takut tersinggung orang Anda khotbah, nggak usah khotbah, ya, nggak usah khotbah. Justru ketika Anda jadi diakan penatua, pendeta menyampaikan asal benar. Tapi kalau Anda aduh takut nanti dia tersinggung, berhenti Jo, jadi pelayan, jadi hamba. Kita tuh jadi hamba karena kita mau menyampaikan sebuah kebenaran kepada umat Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan minta tuntutan kita. Dituntut kita sama Tuhan. Mana yang aku minta untuk kau sampaikan tapi kau tidak mau sampaikan? Ya, itu Yeskiel apa Yeremia itu, kakak layan. Ya, ketika Yeskiel, Yeremia, ya sama-sama mendapat mandat sama Tuhan, dari Tuhan. Tapi dia bilang aku tidak berani. Yeremia bilang masih muda kan? Dia orang tua-tua di situ. Tapi kemudian bagaimana, Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah? Tuhan bilang, kalau engkau tidak menyampaikannya, engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan aku. Tapi kalau engkau menyampaikan kepada mereka dan mereka bertobat dari dosanya, baiklah. Tapi kalau mereka tidak bertobat, mereka bertanggung jawab terhadap aku. Engkau lepas dari tanggung jawab itu. Siapa mau? Gara-gara kita nggak enak, takut begitu, enggak. Lalu nggak berani menyampaikan kebenaran. Ya, ada orang yang korupsi, kita bilang, aduh ini beritanya tentang korupsi, tersinggunglah orang ini, nanti nggak enak. Dia ini donatur hebat di gereja. Nanti kalau nanti dia tersinggung, aduh gimana? Akhirnya tidak sampaikan kebenaran. Padahal dengan kebenaran itu orang itu tersinggung, dia berdiri, biarkan dia berdiri.
Ya, dia berdiri, dia jalan. Nah, kita cukup dari jauh dalam hati. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Cukup. Harapan dia berubah. Ya. Orang yang tersinggung pergi, ada sesuatu yang terjadi. Perlu diobati. Obatnya apa? Firman Tuhan. Maka beranilah untuk menyampaikan kebenaran. Ya, itu hamba. Ya, kalau dia hamba Tuhan, dia harus menyampaikan kebenaran. Tapi kalau hamba uang, dia akan takut. Nanti gereja nggak disumbang lagi tuh. Nanti gereja nggak bisa bangun-bangun nih gara-gara itu. Salah, ya. Hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran meskipun akhirnya saudara saya diperlakukan tidak baik. Ya. Diperlakukan tidak benar. Apalagi yang pegang peranan itu punya kelompok besar, ya. Tapi di Benowo puji Tuhan bersih di sini, ya, baik semua. Ya, tidak ada yang begitu, ya. Pak Pendeta percaya Benowo ini semakin diberkati. Karena apa? Karena terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang siap, pribadi yang menjadi hamba Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya ingatkan, menjadi hamba Tuhan, apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita beritakan. Apa yang kita beritakan? Firman Tuhan. Kenapa kita harus beritakan firman Tuhan? Karena kita sudah mengalami kasih karunia Allah. Tuhan memberkati. Amin. Firman Allah, jayalah. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, penuh kasih, kami merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, bahkan di tengah kehadiran kami di bangsa negara ini. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang saat ini boleh memperkenankan kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Apa yang kami katakan, kami lakukan. Bahkan jauh lebih, kami ingin menjadi hamba-Mu yang sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Dan semuanya atas perkenanan dan anugerah Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan memberkati, menyertai kami semua untuk terus menyandarkan diri, berharap dan melakukan yang Tuhan perkenankan. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua, gereja-gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini, gereja-Mu yang ada di Indonesia, di Jawa Timur, Surabaya, bahkan gereja-Mu GPIB Benowo Surabaya. Biarlah terus kami dipelihara dalam anugerah Tuhan,
dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Kami terus menyandarkan diri pada Tuhan sebagai gereja-Mu, agar gereja-Mu boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani boleh lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan sebagai hamba. Bukan hanya menjadi hamba ketika kami di gereja melayani membesarkan nama-Mu, tapi di luar kami jauh dari sebuah kebenaran. Tolong Tuhan berkati kami, pimpin kami. Kami ingin menjadi hamba, bukan hanya pendeta, diakan, penatua, tapi seluruh jemaat-Mu adalah hamba-hamba-Mu yang harus melakukan kehendak-Mu sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Berkati GP Benau Surabaya, baik PHMJ, diakan, penatua. Kau berkati BPPJ, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi. Kau berkati karyawan, panitia Hari Raya Gerejawi, Satgas. Tuhan berkati agar kami semua boleh bersinergi untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Kami memuliakan Tuhan dalam hari-hari dan tahun-tahun yang Tuhan percayakan. Memberkati dalam persiapan ibadah new normal kami, agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Terlebih dalam waktu dekat kami akan melaksanakan pembinaan untuk pengurus pelekat dan pelayan tambahan. Tuhan berkati agar semua proses berjalan dengan baik dan semua boleh ambil bagian di dalamnya, sehingga peneguhan pada tanggal 29 November boleh berjalan dengan penuh sukacita, damai, sejahtera. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, baik mereka yang lagi bergumul masalah ekonomi, yang bergumul masalah keluarga, pekerjaan mereka. Tuhan tolong berkati mereka, pimpin mereka untuk tetap setia kepada Tuhan dan hanya mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang bergumul juga dengan keterbatasan fisik mereka karena sakit ataupun yang sudah mengalami pemulihan. Kau berkati jemaat-Mu di Korintus, baik Bapak Teguh Setiawan, Ibu Sparmi Borel, Bapak Herlim, Ibu Endarti Makbun, Ibu Weli Rusmiani, dan Bapak Yeskiel Tercuir. Di Filipi ada anak Amadea Kadang, Ibu Pujiati, dan Bapak Peter Pasau. Di Efesus Ibu Halusi, Saudara Jenny Andari, dan Ibu Josephine Manuputi. Di Kolose Tuhan berkati juga Bapak Irfan Samoloisa, Bapak Kolbi Pasaribu, dan Ibu Lili Sularja. Ada banyak bahkan saudara kami yang mungkin juga bergumul sakit. Tolong Tuhan tilik mereka, Tuhan jamah dan memberi pemulihan dari segala pergumulan yang mereka hadapi. Mereka juga yang bersyukur di minggu sepekan ini, baik ulang tahun perkawinan dan juga kelahiran Bapak Octavianus Nenabu dan Ibu Leni Marlina Simanjuntak. Tuhan berkati di usia perkawinan yang Tuhan tambahkan 1 tahun, agar tahun-tahun kehidupan mereka dalam bahtera ini tetap dipandu oleh Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran, Ibu Tri Susilowati, Ibu Sandy Firsa Novilia Tono, anak dia Tesalonika, anak Valeri J. Patiselano, anak Marji Jocelyn Rosenova Tanjaya, Bapak Josia Sadagi, Ibu Sulce Komponan, Bapak Wahyudi, Ibu Esti Minarsi, Saudara Anthony Gilbert. Tuhan memberkati pertumbuhan sukacita dan buah-buah iman dalam kehidupan mereka. Bahwa 1 tahun usia yang Tuhan berikan menjadi catatan kehidupan yang semakin memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati juga untuk mereka yang Tuhan tambahkan sukacita karena kenaikan pangkat golongan, agar mereka dipelihara Tuhan, dikuatkan menjadi hamba di tempat pekerjaan, tempat tugas yang baru, dan terus memuliakan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk kami semua yang ambil bagian dalam ibadah saat ini, agar semua kami terpelihara dalam cinta kasih-Mu, dikuatkan dan kami semakin memuliakan Tuhan. Baik diakan penatua, baik pandu lagu dan juga organis, baik multimedia, baik kesaksian pujian dari kakak lain Pelkat PA. Tolong Tuhan berkati, mampukan kami untuk terus memuliakan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan bangsa ini, Indonesia, ke dalam tangan-Mu, pemerintah kami, agar Tuhan memberkati
agar pemerintah kami semua boleh dipelihara dalam cinta kasih Tuhan, dari tingkat pusat sampai pada tingkat RT, RW. Dan Kau berkati RT 5, RW 13 dalam kebersamaan kami di tengah pelayanan di Benowo ini, agar kami memberikan kontribusi yang baik, yang sama, yang saling memberkati, dan biarlah kami memuliakan nama Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, untuk segala hal yang kami persiapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik itu kesehatan, baik itu kehidupan yang lain, Tuhan berkati, agar kami semua menjaga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami tetap sehat, tidak hanya jasmani tapi rohani kami. Engkau memberkati Tuhan dalam zaman dan kuasa-Mu. Terlebih untuk situasi saat ini, baik di Indonesia dan di dunia, kami menghadapi persoalan yang sama, COVID-19. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami melewati semua proses ini di dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Yunus pasal 2 ayat 9a yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar." Tuhan memberkati persembahan kita. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Terang-Nya ada hidup. Puji Dia selamanya.
marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat mohon perhatiannya untuk warta jemaat hari Minggu tanggal 15 November 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Benowo Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman, Pendeta Jeffrey Yuwanto Daminto SSI Teol atas pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu tanggal 15 November 2020. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati pelayanannya. Paduan suara dan vokal grup. Vokal grup Pelkat PA atas pelayanan puji-pujian dalam ibadah hari Minggu tanggal 15 November 2020. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati pelayanannya. Persiapan diaken penatua. Diharapkan kehadiran seluruh diaken dan penatua untuk mengikuti persiapan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 19.30 WIB di Gereja GPIB Benowo Surabaya. Persiapan untuk pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 22 November 2020 dan ibadah rumah tangga bersahaja tanggal 25 November 2020. Pembinaan pengurus dan pelayan Pelkat PAPT GPIB Benowo Surabaya. Diberitahukan kepada calon pengurus dan pelayan Pelkat PAPT GPIB Benowo Surabaya bahwa akan dilaksanakan pembinaan pengurus dan pelayan Pelkat PAPT pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 14.00 sampai dengan 17.30 WIB dengan materi pembinaan sebagai berikut. Pertama, unit misioner dalam pelayanan GPIB. Kedua, peningkatan peran keluarga. Dan ketiga, mekanisme pola kerja unit misioner. Dimohon kehadiran seluruh calon pengurus dan pelayan Pelkat PAPT. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pergilah engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhibur. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 121 ayat 1 dan 2, hai pergi dan wartakan. Tuhan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.